Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amanda dengan NIM 130 2021 0152 kelas C3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas satu saya dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak. Baik, langsung saja. Jadi, pada tugas satu ini, studi kasus yang saya ambil adalah aplikasi Instagram. Jadi, Instagram adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan cerita singkat dengan berbagai fitur kreatif. Pengguna dapat mengunggah konten, menambah filter, deskripsi, hashtag, serta berinteraksi melalui like, komentar, atau pesan langsung, atau direct message. Aplikasi ini juga memiliki fitur stories yang memungkinkan pengguna membagikan momen yang hanya bertahan selama 24 jam. Selain itu, Instagram menjadi platform populer untuk kreator konten dan bisnis dengan alat untuk promosi, iklan, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan kombinasi kreativitas dan konektivitas, Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling digunakan di dunia. Selanjutnya, pengukuran direct. Jadi, pengukuran direct pada aplikasi Instagram biasanya mengacu pada metrik dan data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja direct interaction atau interaksi langsung yang terjadi melalui fitur-fitur seperti direct message atau DM. Berikut adalah beberapa pengukuran yang relevan untuk aspek ini. Yang pertama adalah jumlah pesan terkirim. Total pesan yang dikirim pengguna baik teks, gambar, maupun video dalam DM. Yang kedua, tingkat balasan atau response rate, persentase pesan yang mendapatkan balasan dari penerima. Kemudian yang ketiga, waktu respon atau respon time, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membalas pesan yang diterima. Yang keempat, interaksi grup, yaitu uh, adalah jumlah percakapan atau aktivitas dalam obrolan grup melalui DM. Yang selanjutnya, klik pada tautan dalam DM. Jumlah klik pada tautan yang dibagikan melalui pesan langsung. Selanjutnya, jumlah stories replies, yaitu respon terhadap Instagram Stories yang dikirimkan ke DM. Yang terakhir, penggunaan stiker interaktif, misalnya stiker tanya jawab atau polling, melibatkan aktivitas yang memicu interaksi langsung via DM. Selanjutnya, pengukuran indirect. Jadi pada pengukuran indirect pada aplikasi Instagram ini mengacu pada metrik yang mengevaluasi interaksi yang tidak langsung, yaitu aktivitas pengguna yang tidak melibatkan komunikasi langsung seperti direct message atau DM. Berikut adalah beberapa pengukuran indirect yang relevan. Yang pertama adalah jumlah likes, banyaknya tanda suka pada unggahan foto, video, atau reels. Yang kedua, komentar atau comments, yaitu jumlah komentar yang ditinggalkan pengguna pada kiriman atau stories. Yang ketiga, jumlah shares atau total unggahan yang dibagikan ke stories pengguna lain melalui DM. Selanjutnya, view atau tayangan, jumlah tayangan pada video, reels, atau story. Yang selanjutnya, tingkat engagement, yaitu kombinasi dari jumlah likes, komentar, dan share dibandingkan dengan jumlah total pengikut atau followers. Selanjutnya, penyimpanan atau save. Berapa kali unggahan disimpan pengguna untuk dilihat nanti. Selanjutnya, traffic dari hashtag, yaitu jumlah pengguna yang menemukan konten melalui hashtag yang digunakan. Selanjutnya, jumlah profile visit. Banyaknya kunjungan ke profil pengguna biasanya sebagai hasil dari interaksi dengan konten mereka. Selanjutnya, jangkauan atau reach, yaitu jumlah akun unik yang melihat kiriman, stories, atau reels. Dan yang terakhir adalah tayangan ulang atau replays, yaitu pengguna yang menonton ulang stories atau reels. Selanjutnya, kualitas perangkat. Jadi di sini ada tampilan pada aplikasi Instagram.
Bisa dilihat. Next. Kemudian kontrol kualitas atau quality control. Jadi kualitas kontrol pada Instagram, tujuan dan implementasi dalam pengujian perangkat lunak. Jadi di sini ada tujuan kualitas kontrol pada Instagram, yaitu yang pertama keandalan atau reliability. Eh, jadi keandalan ini memastikan aplikasi berjalan dengan stabil tanpa gangguan atau kesalahan baik dalam kondisi normal maupun saat penggunaan intensif. Yang kedua, keamanan security, yaitu melindungi data pengguna, termasuk informasi pribadi, pesan, dan konten dari akses yang tidak sah atau serangan cyber. Yang ketiga, kinerja atau performance, yaitu menjamin kecepatan respon aplikasi, termasuk pemuatan konten, pengiriman pesan, dan penggunaan fitur interaktif seperti Stories dan Reels. Yang keempat, kompatibilitas atau compatibility, yaitu memastikan aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, sistem operasi, dan resolusi layar. Yang kelima, kegunaan atau usability, yaitu memberikan antarmuka yang mudah digunakan dengan pengalaman pengguna atau UX yang optimal. Yang keenam, ada fungsi atau fungsionality, yaitu menjamin semua fitur seperti unggahan konten, direct message, dan storage berfungsi sesuai spesifikasi. Dan yang ketujuh, skalabilitas atau scalability, yaitu mendukung pertumbuhan pengguna tanpa mengorbankan kinerja atau pengalaman pengguna. Selanjutnya, kualitas kontrol kualitas ya, atau quality control. Jadi ini yang tadi, jadi apa, implementasi kualitas kontrol dalam pengujian perangkat lunak Instagram yang tadi kan eh, kita sudah memastikan tujuan kualitas kontrol yang tercapai. Jadi Instagram menggunakan beberapa metode pengujian perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, pengujian fungsional atau fungsional testing. Menguji semua fitur aplikasi seperti unggahan foto, video, Reels, Stories, dan Direct Message. Eh, Kemudian verifikasi bahwa semua elemen antarmuka berfungsi seperti tombol, filter, dan efek kreatif. Yang kedua, ada pengujian kinerja atau performance testing, yaitu simulasi lalu lintas tinggi untuk menguji kecepatan pemuatan konten dan respon aplikasi, dan mengukur waktu respon dalam kondisi jaringan lambat atau gangguan koneksi. Yang ketiga, pengujian keamanan atau security testing. Jadi, yaitu menganalisis potensi kerentanan pada akses data pengguna dan melakukan uji penetrasi atau penetration testing untuk mendeteksi celah keamanan. Yang keempat, yaitu pengujian kompatibilitas atau compatibility testing, yaitu menguji aplikasi di berbagai perangkat eh, iOS maupun Android, serta operasi dan versi perangkat lunak, dan memastikan tampilan dan fungsi tetap konsisten pada resolusi layar yang berbeda. Yang kelima, pengujian beban dan skalabilitas atau load and scalability testing, yaitu memastikan aplikasi dapat menangani jutaan pengguna aktif secara bersamaan dan mengukur performa server dalam situasi dengan lalu lintas tinggi seperti saat acara besar. Yang keenam, pengujian kegunaan atau usability testing, mengumpulkan umpan balik dari pengguna beta terkait pengalaman pengguna atau UX dan mengidentifikasi elemen yang membingungkan atau memerlukan perbaikan antarmuka. Yang ketujuh, pengujian regresi atau regression testing, yaitu memastikan perubahan atau pembaruan tidak menyebabkan kerusakan pada fitur yang sudah ada. Dan yang terakhir, pengujian otomatisasi atau automation testing, yaitu menerapkan skrip otomatis untuk menguji tugas berulang seperti validasi unggahan atau interaksi dengan stories. Next. Jadi jaminan kualitas atau quality assurance. Jadi jaminan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi Instagram memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik dari segi
fungsionalitas, pengalaman pengguna, keamanan, hingga kinerja. QA berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang terorganisasi dan terukur, sehingga produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna dan berjalan tanpa masalah. Jadi yang pertama itu ada pengujian fungsional, yaitu memastikan fitur seperti unggahan konten, stories, dan DM berfungsi sesuai spesifikasi. Yang kedua, pengujian performa, yaitu menguji kecepatan aplikasi dan kemampuannya menangani beban tinggi. Yang ketiga, pengujian keamanan, melindungi data pengguna melalui uji kerentanan dan penetrasi. Yang keempat, pengujian kompatibilitas, yaitu memastikan aplikasi berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Kemudian, pengujian regresi, yaitu memastikan pembaruan tidak merusak fitur yang sudah ada. Dan yang terakhir, pengujian kegunaan, yaitu mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Biaya kualitas atau cost of quality. Jadi biaya kualitas pada aplikasi Instagram mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya yang pertama, biaya pencegahan, biaya untuk pelatihan tim, alat pengujian, dan proses pengembangan untuk mencegah masalah. Yang kedua, biaya penilaian, biaya untuk pengujian fungsional, keamanan, performa, dan kompatibilitas aplikasi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya untuk memperbaiki bug dan kesalahan yang ditemukan selama pengujian sebelum rilis. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya perbaikan masalah setelah rilis seperti patch, pembaruan, dan dampak pada reputasi aplikasi. Kemudian kesimpulannya yaitu eh, Instagram merupakan platform media sosial yang kompleks dengan berbagai fitur interaktif yang membutuhkan pendekatan pengujian perangkat lunak yang sangat komprehensif dan sistematis. Kontrol kualitas pada aplikasi ini bertujuan untuk memastikan keandalan, keamanan, kinerja, kompatibilitas, dan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat dan sistem operasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim pengembang Instagram menerapkan serangkaian metode pengujian yang meliputi pengujian fungsional, kinerja, keamanan, kompatibilitas, beban, kegunaan, regresi, dan otomatisasi. Proses pengujian difokuskan pada evaluasi menyeluruh dari setiap fitur aplikasi, mulai dari unggahan konten, delete matches, story, hingga reels. Pengukuran kualitas dilakukan melalui metrik langsung seperti jumlah pesan terkirim, tingkat balasan, dan waktu respon, serta metrik tidak langsung yang mencakup likes, komentar, share, dan tingkat engagement. Selain itu, Instagram memperhatikan aspek biaya kualitas yang mencakup biaya pencegahan, penilaian kegagalan internal, kegagalan eksternal untuk memastikan produk yang berkelanjutan dan memenuhi standar tinggi. Baik, itulah tadi hasil presentasi tugas satu saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.